Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat baik dan bahkan teramat baik. Haleluya. Ia telah menyediakan kepada kita begitu melimpah anugerahnya supaya kita bisa terus semakin mengenal Dia lewat firman-Nya. Dan oleh karena kesetiaan Tuhan kepada kita, hari ini kita bisa masuk ke dalam pembahasan kitab yang baru, yaitu Injil Markus. Kitab ini adalah kitab kedua dalam susunan kanon Alkitab dari Matius, Markus. Tetapi sebenarnya dalam waktu penulisan ini adalah kitab yang pertama, Injil yang pertama ditulis, yang terdahulu mungkin sekitar sebelum tahun 60 Masehi, antara 50 ke 60 Masehi. Dan sepanjang kitab Injil Markus ini kita akan melihat Markus menggambarkan Yesus Kristus atau menulis tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan yang adalah pelayan, a servant, a pelayan yang menderita, yang sengsara untuk manusia yang berdosa. Dan dia telah membuktikan dalam pelayanan itu dia lakukan dengan penuh kasih, dia memperlihatkan perhatiannya, kepeduliannya. Dan pendengarnya atau pembaca daripada Injil ini utamanya adalah orang-orang dari latar belakang Romawi atau orang Romawi. Dan orang Romawi ini berbeda dengan orang Yahudi, mereka lebih mementingkan karya nyata, kerja, aksi. Itu sebabnya ciri daripada Injil Markus ini adalah Yesus itu begitu aktif melayani. Sepertinya tidak ada nafas gitu ya, tidak ada kayaknya waktu jedanya, seterusnya, segera sesudah itu adalah satu frase yang cukup sering kita kenal dan kita baca di dalam Injil Markus ini. Yesus digambarkan sebagai pelayan yang sangat aktif melayani manusia dalam segala keadaan. Dan ini juga adalah Injil yang terpendek, hanya 16 pasal, tapi ibarat film ini adalah film aksi, film laga yang penuh dengan aksi-aksi yang mendebarkan, yang membangkitkan semangat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita belajar dan kita siapkan hati kita sembah Dia, kita datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus yang telah datang mengasihi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Oh, kami mau terus melanjutkan relasi kami dengan Engkau ini Tuhan di dalam keintiman. Oh, haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu
berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terpujilah Kau Tuhan, Besar kasih-Mu, dalam untuk hidupku. kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Yesus juru selamat, Kau Allah yang menyelamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Biarlah bayasya, biarlah terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Sungguh terpujilah Engkau nama di atas segala nama, Yesus juru selamat kami, Yesus Tuhan, Yesus Putra Allah, Yesus yang dijanjikan itu, dan Yesus menjadi keselamatan bagi kami untuk kekekalan. Terima kasih, Engkau nyatakanlah dirimu Tuhan lewat firman yang kami dengar dan kami pelajari pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin.
Sahabat sekalian, pada awal masa kekristenan di abad pertama, banyak orang pada waktu itu yang sudah jadi Kristen itu dianiaya, disiksa, dibunuh oleh penguasa Romawi. Dan bagaimana orang Kristen bisa memberi komunikasi? Mereka memakai bahasa simbol atau sandi, supaya tidak semua orang tahu di mana mereka ketemu, apakah mereka ini percaya Yesus atau tidak. Dan ada satu simbol yang menjadi simbol rahasia, yaitu simbol gambar ikan. Mungkin kita tahu ya, ada gambar ikan begini, gitu ya. Gambar ikan. Dan gambar ikan itu seringkali dibentuk dari kata ictus. I-C-H-T-H-U-S. Ictus. Ictus itu adalah singkatan dalam bahasa Yunani, yaitu Ioshios Christos Theouhuios Soter. Yesus Kristus, Putra Allah atau Anak Allah, Juru Selamat. Dan inilah hakikat dari Injil Markus. Di dalam Markus 1 ayat 1 dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Yesus Kristus Putra Allah. Dan Injil ini dibuka dengan penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya terhadap kedatangan pendahulu Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Di dalam ayat 2-8. Ini memperlihatkan bahwa Allah itu sangat besar kesetiaannya kepada firman-Nya, kepada janjinya. Dan Ia setia mengutus pemberita bagi kedatangannya, pendahulu, pelopor, pionir. Seperti yang dinubuatkan juga dalam kitab Maleaki, dalam Maleaki 4. Tentang hari Tuhan pertama, yaitu kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Dan di dalam Maleaki dikatakan akan ada Elia. Dan kita tahu bahwa bukan Elia yang sudah terangkat ke sorga, tetapi pelayanan seperti Elia itu muncul di dalam wujud Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dikenal sebagai hamba yang setia, hamba yang rendah hati di dalam panggilannya. Ia sadar bahwa walaupun begitu banyak orang di dalam pelayanan yang dia rintis itu, begitu banyak orang mengikut dia, percaya kepada pemberitaannya. Bahkan bersedia membayar harga, mereka turun dari kota-kota besar, pergi ke padang belantara, di mana Yohanes Pembaptis berkhotbah. Bajunya aja aneh, pakai pakaian kulit binatang. Dan dia tidak makan seperti kebanyakan orang. Oh saudara, ini sesuatu yang aneh, tetapi beritanya sangat tegas untuk mereka bertobat dan diselamatkan, dan mereka sebagai tanda pertobatan mereka memberi diri untuk didedikasikan ulang dengan baptisan masuk ke dalam air. Dan ini kemudian ketika Yesus datang untuk juga melewati semua proses yang ada di dalam orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, Yohanes Pembaptis sadar bahwa yang dia suarakan sudah datang. Dan dia bukanlah orang yang mengambil kemuliaan Allah untuk dirinya. Dia sadar bahwa dia hanyalah suara. Dia bukan yang menjadi perjanjian itu. Dia bagian dari perjanjian. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa kita perlu dan harus menjadi setia dan rendah hati dalam memegang dan menjalani panggilan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jangan iri dengan panggilan orang lain. Masing-masing memiliki anugerah, masing-masing memiliki tantangan, masing-masing memiliki beban yang dari Tuhan untuk panggilan tersebut. Lalu setelah dia berkhotbah, dia kemudian mulai dalam peristiwa baptisan. Dalam ayat 9-13, Yesus dalam baptisan air, dia mendapatkan deklarasi dari sorga bahwa ia adalah Tuhan, pribadi kedua dari Allah Tritunggal Kudus.
Ini adalah momen peristiwa di mana kehadiran Allah Tritunggal Kudus itu. Allah Bapa, suara yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu kemudian Putra Allah itu sendiri, Yesus yang sedang ada di bumi. Dan Roh Kudus yang turun dalam rupa merpati. Kehadiran Allah Tritunggal di dalam peristiwa inaugurasi atau deklarasi pengumuman Yesus itulah yang dicari, yang perlu kamu temui, yang telah dikenan Allah. Dan setelah itu, ini luar biasa, Markus mencatat, dan juga kita tahu bahwa Matius juga mencatat, Roh Kudus mendesak dia. Bahkan dikatakan menerbangkan dia, membawa dia segera dari tempat yang begitu ramai, spotlight, orang takjub dengan apa yang baru saja terdengar peristiwa itu. Karena semua orang mendengar, tetapi mereka cuma mendengar suara guntur ketika Allah berkata, inilah anak yang kukasihi. Tetapi mereka tahu bahwa dari guntur itu lalu kemudian turun Roh Kudus persis di atas Yesus. Itu tentu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Itu bukan sebuah visual effect kalau istilah film. Tidak, saudara. Itu sungguh terjadi, Allah datang dan hadir. Tetapi kemudian justru Yesus dilarikan dari sana, dari keramaian itu, ke sebuah gunung yang kita kenal sebagai gunung pencobaan di daerah Yeriko, selatannya dari Israel. Dan kemudian dikatakan dia di sana didesak oleh Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis. Di padang belantara selama 40 hari. Dan kita tahu bahwa ini tidak mudah karena dikatakan ada binatang liar di sana. Ada binatang buas di sana. Ada iblis yang mencobai dia 3 kali. Tetapi kita tahu bahwa dia adalah putra Allah. Dia manusia. Dan dia menang di dalam pencobaan itu. Dikatakan bahwa dia adalah manusia seperti kita, tetapi dia tidak berdosa. Dia telah dicobai, tetapi dia tidak pernah berdosa. Dia tidak bisa berdosa. Karena itu adalah sifat yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, pribadi kedua dari Tritunggal. Itu sebabnya dikatakan Allah Putra atau anak Allah. Bukan berarti Allah beranak, saudara. Tapi ini adalah atau ungkapan tentang Allah Putra. Allah yang menjadi manusia. Jadi ini pribadi Allah yang berbeda dari pribadi Allah Roh Kudus, pribadi Allah Bapa. Dia punya 2 wujud Allah, hakikatnya yang kekal dan hakikat tubuh manusia. Nah, lalu kemudian setelah dia menang dari pencobaan dan ujian, dan ini juga di dalam konsep orang Ibrani atau orang Yahudi kuno, seorang yang akan masuk di dalam pelayanan publik yang harus berusia 30 tahun minimal, karena itu dianggap sebagai dewasa di dalam pelayanan publik. Dia perlu melewati juga proses ujian. Nah, Yesus juga sama. Jadi artinya ini bukan sesuatu juga yang tidak lazim. Ya. Ada proses persiapan, ada proses juga pengujian. Dan Yesus melewati itu semua. Dan kemudian pelayanan publiknya dimulai di Galilea, suatu wilayah di utara di mana lebih banyak orang-orang non-Yahudi tinggal di sana. Dan dia mulai memberitakan berita sorgawinya. Bahwa saatnya sudah genap, kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat, bertobatlah, dan percayalah kepada Injil. Di ayat yang ke-15. Kemudian setelah dia mengumandangkan berita itu, ia memanggil murid-muridnya. Jadi ini adalah inisiatif Yesus untuk memanggil, untuk mengambil mereka, merekrut mereka. Orang-orang yang pertama ini kita tahu adalah orang-orang nelayan, orang-orang biasa.
Dan kemudian mereka terpanggil untuk mengikuti Yesus. Mereka memiliki usaha juga. Tetapi kemudian ketika Yesus memanggil mereka, mereka meninggalkan. Mereka meninggalkan semua peralatan-peralatan, dikatakan membereskan jala di dalam perahu. Lalu kemudian mereka dipanggil dan meninggalkan, baik itu keluarganya, di dalam perahu bersama dengan orang-orang upahannya, lalu pergi mengikut dia. Jadi di sini ada sebuah komitmen, di mana ketika kita mengikuti Yesus, ada yang harus kita tinggalkan. Ada yang terpanggil lalu kemudian meninggalkan usahanya, meninggalkan pekerjaan sebelumnya, dan dia mengikuti Yesus dan mengikuti panggilan dan visinya. Dan ini tidak mudah. Apalagi orang-orang seperti Petrus, seperti murid-murid, mereka ini sudah orang dewasa. Bukan lagi, mungkin mereka bahkan punya tanggungan. Tetapi di sini kita melihat bagaimana komitmen mereka untuk mengikuti Yesus. Apa yang bisa kita petik dari kebenaran di bagian pertama ini sampai dengan ayat 20? Yang pertama bahwa kita harus memberitakan berita yang tepat. Apa itu berita yang tepat? Injil. Ayat 14 dan 15, Injil. Beritakanlah Injil. Injil Allah, yaitu tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa, tentang Yesus Kristus, karyanya, pribadinya, dan janji-janji firman-Nya, perkataannya. Itu yang kita beritakan. Itulah berita yang tepat. Yang kedua, kita perlu menemukan orang yang benar. Untuk melanjutkan pekerjaan amanat agung, diperlukan orang-orang yang benar. Ayat 16-20, Yesus bahkan di dalam tempat lain dia berdoa. Berdoa kepada Bapa untuk menentukan siapa yang akan mengikuti dia. Di mana dia akan mencurahkan hidupnya lebih banyak daripada kepada publik, kepada orang banyak. Dan dia mendapatkan 12 orang ini. Lalu kemudian yang ketiga, setelah berita yang tepat, orang-orang yang tepat, lalu kemudian mengikut Tuhan dengan pemimpin yang benar. Ayat 17 dan 18, Yesus mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Satu undangan, mari. Lalu yang kedua, ikut aku. Ada satu komitmen. Ada satu aksi. Ada undangan kepada semua orang, mari, lalu ikutlah aku. Dan biasanya kalau kita mengikuti seorang pemimpin, kita perlu mentaati dia, perlu percaya, perlu tunduk. Dan karena ini adalah pemimpin yang benar, dia akan mengubah kita. Dikatakan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Ada satu transformasi. Ketika kita mengikuti pemimpin yang benar, kehidupan kita akan ditransformasi, kehidupan kita akan diubahkan. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke ayat 21 sampai 45. Ini gambaran aktivitas Yesus setiap hari. Yesus yang adalah Raja Mesias, anak Allah, tetapi bersedia hidup sederhana, menjadi pelayan kepada manusia yang dikasihinya. Coba lihat aktivitas pelayanan Yesus setiap hari. Yesus datang untuk menyembuhkan, Yesus datang untuk memulihkan yang sakit, dia datang untuk melepaskan dan membebaskan orang dari keterikatan roh jahat, yang dirasuk setan, diikat roh jahat. Lalu Yesus juga mengajar. Jadi dia menyembuhkan, dia mengajar, kemudian dia juga membebaskan orang. Inilah aktivitas Yesus kemanapun dia pergi. Tetapi di tengah-tengah aktivitas yang begitu padat, yang mungkin kalau kita terus-menerus melakukan ini kita bisa kelelahan. Baik secara fisik, apalagi secara mental. Kita bisa mengalami fatigue, kelelahan mental. Mungkin juga karena aktivitas yang begitu banyak dan kita tidak punya cukup waktu istirahat. Tetapi yang lebih penting lagi, kita tidak punya seperti baterai itu di recharge. Tidak punya
upaya untuk pengisian ulang. Nah, inilah sebenarnya yang perlu kita lihat. Di awal-awal dari surat Markus ini, Injil Markus ini. Yesus itu dalam bentuk manusia, wujud manusia. Dia menyadari kebutuhan utamanya adalah perkara rohani. Dan itu dia perlihatkan dengan memberi prioritas pertama. Rahasia yang Yesus berikan tentang kekuatannya adalah disiplin yang menopang kepadatan aktivitas pelayanannya. Jadi letak rahasianya cuma satu. Di dalam kedisiplinan hidup Yesus. Dan ini wajib kita ikuti. Mari kita lihat ayat 35 dan 36. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Mungkin ini biasanya sekitar jam 4. Masih gelap. Ia bangun. Dan ia pergi keluar. Di Injil lain dikatakan ke tempat di mana ia biasa berdoa. Berarti di dalam membangun disiplin rohani. Jadi disiplin rohani itu berdoa, berpuasa, menyembah. Ya, saudara membaca Alkitab, merenungkan firman. Saudara berdisiplin dalam memberi, di dalam datang ibadah. Itu semua disiplin-disiplin rohani yang kita mesti lakukan itu secara rutin. Dan dikatakan yang pagi-pagi benar. Jadi the moment dia bangun tidur, yang dia lakukan adalah dia mencari Tuhan. Dia berdoa. Dia mempertajam telinganya, pendengarannya kepada Tuhan. Walaupun dia Allah, dia tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dia mau memperlihatkan apa yang paling penting. Satu, menghargai perkara rohani daripada jasmani. Yang kedua, dia berfokus kepada Allah dan bukan kepada aktivitas jasmani atau hariannya yang begitu sibuk. Semua itu ditopang oleh keputusan rohaninya. Dan dia melakukan itu secara teratur. Dengan disiplin. Dan saya percaya kalau kita berdoa pun kita perlu satu tempat yang biasa kita di sana. Dan itu menolong kita. Langsung membuat kayak modusnya atau modenya kita langsung berubah. Misalnya saya punya tempat di mana saya berdoa, membaca firman, saya belajar. Malah masuk ke sana, modusnya itu bukan untuk main-main. Modusnya pasti langsung bawaannya mau baca, bawaannya mau berdoa, bawaannya mau merenungkan firman, mempersiapkan firman. Nah ini saudara-saudara ya, jadi perlu tempat yang khusus di mana saudara membangun kehidupan rohani saudara. Lalu kemudian Yesus sebagaimana Yohanes di sini menarik sekali menolak untuk menjadi terkenal dan dipuja oleh khalayak. Di dalam ayat 36 sampai 39 dia ditanya sama murid-muridnya, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil ke dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ini sama dengan Yohanes Pembaptis. Dia lebih mementingkan kesetiaannya kepada panggilan, kepada misi yang Allah berikan, yang Allah percayakan kepadanya. Bukan, wah lumayan nih orang datang, ya sudahlah, ayo kita kumpul, kita bikin acara-acara besar yang kolosal. Lalu dia melakukan tanda ajaib, boleh gak di situ? Bisa saja. Tetapi dia tidak.
Dia memilih pergi ke kota-kota di sekitarnya itu. Kota-kota sekitar itu dikenal dengan istilah Dekapolis. Deka di dalam bahasa Yunani artinya 10. Berarti ini ada 10 kota. Jadi kota-kota kecil sekitar di daerah Galilea itu. Dan Yesus datang ke rumah-rumah ibadat. Berarti Yesus pertama pergi juga ke tempat-tempat orang-orang Yahudi beribadah. Itu adalah strateginya dia. Karena memang dia dipanggil pertama kepada orang Yahudi. Memberitakan kerajaan Allah. Karena konsep kerajaan Allah kepada orang non-Yahudi nggak ada yang mengerti. Mereka lebih mengerti ada kuasa yang lebih hebat dari dewa mereka. Ada kesembuhan. Ada mujizat. Nah itu mereka percaya. Tetapi berita kerajaan Allah itu hanya kepada orang Yahudi mereka kenal. Itu sebabnya Yesus datang dulu ke rumah-rumah ibadat. Tapi di sana dia melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh para pemuka-pemuka agama. Yaitu melepaskan orang-orang dari setan-setan. Dari kuasa kegelapan. Menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan sakit yang oleh agama Yahudi dianggap ini adalah sakit yang tidak akan tersembuhkan seperti sakit kusta. Tentu perbuatan Yesus ini menimbulkan perdebatan di kalangan tokoh agama Yahudi. Karena apa yang dia kerjakan di dalam ayat 40 sampai dengan 44 itu sesuatu yang akan membuat orang Yahudi marah, terutama pemuka agama. Kok kamu bisa menyentuh orang yang kusta? Itu pertama tidak boleh disentuh. Yang kedua, kalau kamu sentuh kamu najis. Kamu harus lapor kepada imam bahwa kamu telah menyentuh orang yang sakit kusta dan itu bertentangan dengan instruksi Torah. Tetapi saudara, apa yang Yesus lakukan? Dia mengasihi mereka, dia melayani mereka. Dia sembuhkan orang ini, lalu dia bilang, kamu pergi lapor kepada imam. Nah itulah yang kemudian membuat gempar saudara tentang Yesus ini. Dan itu yang membuat Yesus tidak bisa masuk ke kota-kota besar. Apa yang dia pilih? Dia tetap pergi ke kota-kota kecil, ke tempat-tempat sunyi, ke padang-padang belantara. Tetapi kembali lagi, saya belajar prinsip rohani ini. Di mana ada Tuhan, sekalipun tempatnya tidak nyaman, orang pasti datang. Itu yang fakta yang tidak bisa kita tolak. Kita hadirkan Tuhan yang nyata. Walaupun tempatnya kecil, itu pasti orang akan datang. Itu semua peristiwa-peristiwa. Contoh yang paling gampang, Azusa Street. Itu kan tempat rumahnya sederhana sekali. Rumah-rumah kayu. Rumah-rumah orang-orang yang berkulit hitam Afrika. Tempat yang tidak terlalu mentereng. Bukan di daerah elit. Tetapi ketika Tuhan datang, Roh Kudus dicurahkan, hadirat Allah tidak bisa disangkal. Mujizat terjadi. Seluruh dunia datang ke sana. Dan terjadi kegerakan Pentakosta. Jadi saudara-saudara, bukan masalah tempat. Kita bersyukur ya untuk mengakomodasi jemaat, kita memilih tempat yang baik. Tetapi saudara-saudara, yang pasti adalah, adakah Tuhan dihadirkan di sana? Adakah kehadiran Tuhan nyata? Dan ketika itu ada, pasti orang akan datang. Jadi kita belajar di sini bagaimana perbuatan Yesus walaupun menimbulkan perdebatan, bertentangan dengan banyak keinginan orang-orang, terutama tokoh-tokoh agama yang saat itu. Tetapi Yesus digerakkan oleh kasih Allah untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Dan inilah yang membuat Yesus kemudian melanjutkan pelayanannya. Jadi saudara-saudara, setelah ini kita bisa melihat di pasal 2 bagaimana perdebatan dengan imam-imam itu makin keras, makin tajam. Nah ini sudah diberikan pendahuluannya di pasal yang pertama ini. Jadi nanti jangan kaget kalau kita melihat kenapa Yesus tuh musuhnya cuman sekelompok pemuka agama, ahli Taurat, ahli kitab. Musuhnya bukan rakyat kecil, enggak. Musuhnya orang-orang ini. Kenapa?
Karena pengajaran Yesus merusak, mengganggu kepentingan mereka. Mengganggu dapur mereka bahkan. Karena mereka sudah kemudian ditinggalkan oleh orang-orang dan mereka ikut Yesus. Jadi mari kita sadari hal ini. Yesus datang kepada mereka yang memerlukan. Dia datang sebagai Allah, juru selamat. Dan orang-orang yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan kekal. Kiranya pembelajaran kita dari Injil Markus 1 ini bisa mendorong kita, memberikan kita semangat untuk terus percaya kepada Yesus, berpegang kepada janjinya, dan bahkan mengharapkan mujizat terjadi juga, kita alami juga di dalam hidup kita. Saya berdoa bahwa kiranya selama umur hidup saudara-saudara jangan pernah tidak ngalamin mujizat Allah. Minta. Jangan mengatakan, oh ini cuma untuk orang lain, ini tidak buat saya. Minta. Pasti Tuhan akan berikan kepada saudara. Dan itu menjadi sebuah tanda tangan Allah dalam hidup saudara. Bahwa dia pernah bekerja dalam hidup saudara. Dan bekerja nyata. Dan itu tanda yang saudara akan muliakan Yesus Kristus. Boleh kita naikkan lagu ini, Yesus Engkau Juru Selamatku. Haleluya. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu, Yes Lord. Dan kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, yes Lord. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Amin. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Sekali lagi kita katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan Di hidupku. Haleluya. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang terus mencurahkan kasih setiamu kepada kami. Memberkati kami Tuhan dengan kelimpahan berkat-berkat-Mu. Dan berjalan di dalam anugerah yang memampukan kami memuliakan Engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus yang akan memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah di dalam kerajaan kekalnya hingga selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu. Shalom.